Saya Safriani Zahra. Hari ini saya ingin mempresentasikan penerapan algoritma dan flowchart dalam kehidupan sehari-hari. Ayo disimak yuk, pasti seru. Kalian udah tahu belum flowchart atau algoritma? Oh, gak tahu. Waduh, padahal itu sering loh yang kita lakukan dalam sehari-hari. Ayo kita simak aja yuk. Oke, untuk pengertian algoritma. Pengertian algoritma menurut Torminanto dan Subinato dalam buku Algoritma Pemrograman 2018 ditinjau dari asal-usul katanya, kata algoritma sendiri merupakan sejarah yang aneh. Orang hanya menemukan kata algoritma yang berarti proses menghitung dengan angka Arab. Para ahli bahasa berusaha menemukan asal kata ini, namun hasilnya kurang memuaskan. Akhirnya, para ahli sejarah matematika menemukan asal kata tersebut yang berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khuwarizmi. Al-Khuwarizmi dibaca orang Arab sebagai algoritma. Al-Khuwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Recitation and Reduction. Dari judul buku itu kita memperoleh akar kata aljabar atau aljabar. Dari judul buku itu kita juga memperoleh akar dari kata aljabar atau algebra. Perubahan dari kata algoritma menjadi algoritm muncul karena kata algoritma sering dikelirukan dengan aritmetik, sehingga ukuran SM berubah menjadi THM. Karena perhitungan angka Arab sudah menjadi hal yang biasa, maka lambat laun kata algoritma berangsur-angsur dipakai sebagai metode perhitungan komputasi secara umum, sehingga kehilangan makna kata aslinya. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Lanjut untuk pengertian flowchart. Flowchart adalah penulisan algoritma dengan menggunakan notasi grafis, kayak gambar kotak. Nah, untuk flowchart merupakan gambar atau bagan yang memperlihatkan urutan atau langkah-langkah dari suatu program dan hubungan antar proses beserta penyataannya. Gambaran ini dinyatakan dengan simbol. Flowchart didefinisikan juga sebagai bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah. Langkah-langkahnya tuh kayak kalian masak mie atau nasi goreng gitu. Oke, lanjut untuk notasi algoritma. Algoritma dengan uraian kata deskriptif adalah notasi algoritma yang paling sederhana karena algoritma ini menggunakan bahasa sehari-hari. Suprato, DKK 2008. Untuk permasalahan yang sederhana, menggunakan notasi inilah sangatlah mudah. Oke, untuk contohnya adalah masukkan barang sebanyak 3 buah. Ambil bilangan pertama dan set maksimum dengan bilangan pertama. Kalian bisa baca mungkin ya? Sekitar 30 detik. Soalnya kalau dibaca semua mungkin saya tidak bisa. Tapi kalian bisa lihat atau pause supaya kalian tahu makna-makna dari notasi algoritma ini. Ayo lanjut. Algoritma dalam flowchart.
Seperti yang dituangkan oleh Fadila dalam makalah Flowchart 2020, membuat algoritma dalam bentuk flowchart ada beberapa petunjuk yang harus dilakukan, seperti flowchart digambarkan dari halaman atas bawah dari kiri ke kanan. Aktivitas yang digambarkan harus didefinisikan secara hati-hati, dan definisi ini harus dapat dimengerti oleh pembacanya. Jadi nggak asal ya bikin flowchart tuh. Kapan aktivitas dimulai dan berakhir harus ditentukan secara jelas. Setiap langkah dari aktivitas harus diuraikan dengan menggunakan deskripsi kata kerja. Misalkan, menghitung pajak penjualan. Sebenarnya banyak kok contoh-contohnya. Jadi kita lanjut aja yuk. Lihat, ini macam-macam flowchartnya. Ada flow direction symbol, terminator symbol, connector symbol, terus processing, terus ada simbol website, pokoknya banyak banget. Kalian juga bisa kan baca-baca tuh deskripsinya apa aja tuh. Jadi kalian paham kan? Algoritma adalah bentuk kalimat pseudocode. Pseudocode adalah algoritma yang bentuknya strukturnya sangat mirip dengan bahasa pemrograman, khususnya bahasa pemrograman terstruktur seperti Pascal. Kemiripan ini merupakan keuntungan dari pseudocode karena implementasi atau penerjemahan algoritma dalam source code suatu bahasa pemrograman sangatlah mudah meskipun penggunaannya tidak sepopuler flowchart. Baik, untuk pseudocode harus terdiri dari 3 bagian, yaitu judul algoritma, bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan, spesifikasi dari algoritma tersebut. Maka, sebaiknya singkat dan menggambarkan apa yang dilakukan oleh algoritma tersebut. Deklarasi, bagian untuk mendefinisikan semua nama yang digunakan di dalam program. Nama tersebut dapat berupa nama tetapan, perubah, atau variabel, tipe, prosedur, dan fungsi. Untuk deskripsi, yang pseudocode terakhir, bagian ini berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah yang ditulis dengan menggunakan aturan-aturan yang dijelaskan selanjutnya. Baik, selanjutnya penerapan algoritma dan flowchart dalam menyelesaikan masalah. Atau 1. Algoritma. Dalam kehidupan sehari-hari, terdapat banyak proses yang dinyatakan dalam suatu algoritma. Jika kita buat algoritma memasak mie akan seperti di bawah ini. Lihat saja yang ada di presentasi ya. Baik, kita lanjutkan saja ke flowchart. Sebelum membuat flowchart, ada petunjuk yang harus diperhatikan dan di atas sudah dijelaskan oleh Fadila dalam makalah Flowchart 2020. Algoritma tersendiri mempunyai 3 notasi algoritma, yaitu deskripsi, flowchart, dan pseudocode. Flowchart bisa disebut dengan alat bantu untuk membuat sebuah algoritma. Contoh notasi algoritmanya, saya menggunakan coding PHP seperti ini ya. Kalau dijelaskan sama saya, ada negatif dan positif. Kalau misalkan kita memberi variabel itu adalah 3, itu berarti positif, kecuali ada minnya di depan yaitu negatif 3, itu berarti negatif. Jika kita memberi 0, itu sama aja seperti 0 atau false, tidak bisa di print. Gitu simpelnya. Jika kita menggambar flowchartnya akan seperti ini, bercabang-cabang sekali ya kan, tuh lihat banyak banget tuh. Baik, sekian. Terima kasih banyak telah menonton video saya.
Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau hal-hal yang tidak dapat dimengerti kalian. Oh iya, saya ada satu kuis buat kalian. Gimana ya? Atau tutorial cara bikin nasi goreng. Coba tulis di komentar jawaban kalian ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.